Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan kajian hadisnya. Sekarang kita akan membahas yaitu hadis dilihat dari banyaknya jalan atau sedikitnya jalan itu terbagi menjadi dua. Yang pertama disebut dengan hadis mutawatir. Yang pertama disebut dengan hadis apa? Mutawatir. Yang kedua disebut dengan hadis ahad. Sekarang kita akan mendefinisikan dulu hadis mutawatir. Apa itu hadis mutawatir? Hadis mutawatir adalah hadis yang terkumpul syarat-syarat berikut ini. Hadis mutawatir adalah hadis yang terkumpul padanya beberapa syarat berikut ini. Apa itu? Yang pertama, diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Di mana jumlah yang banyak ini secara kebiasaan tidak mungkin mereka bersepakat di atas kedustaan. Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak, di mana jumlah yang banyak ini secara kebiasaan tidak mungkin bersepakat di atas kedustaan. Yang kedua, jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tingkatan sanad. Yang kedua, jumlah yang banyak ini harus ada pada setiap tingkatan sanad. Yang ketiga, sandaran periwayatan mereka adalah panca indera. Yang ketiga, sandaran periwayatan mereka adalah manca indera. Dan yang keempat, kabar mereka tersebut menghasilkan keyakinan, menghasilkan ilmu atau keyakinan. Kita akan bahas satu persatu. Yang pertama apa tadi? Apa yang pertama? Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Terjadi perselisihan para ulama. Jumlah yang banyak ini berapa? Sebagian mengatakan paling sedikit 5. Alasannya, kata mereka karena jumlah 4 itu masih ahad. Bukankah Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan orang yang menuduh orang lain berzina untuk membawa berapa? 4 saksi. Dan 4 saksi ini masih dalam kategori dugaan kuat, kata para ulama. Sehingga menurut mereka jumlah 4 itu masih dalam kategori ahad.
belum sampai kepada mutawatir. Sebagian mengatakan 10, sebagian mengatakan 20, sebagian mengatakan 200. Yang dirajihkan oleh banyak para ulama seperti Syekhul Islam Taimiyah, demikian pula Al-Hafidh Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, demikian pula Al-Imam As-Suyuti, bahwa disebut hadis mutawatir itu adalah apabila diriwayatkan oleh bilangan yang tidak dibatasi. Artinya tidak dibatasi oleh jumlah tertentu. Kenapa? Karena suatu kabar itu menghasilkan keyakinan atau tidak, itu tidak ditentukan oleh jumlah, Pak. Tidak ditentukan hanya oleh jumlah, tidak. Berapa banyak, jumlah yang sedikit tapi menghasilkan keyakinan, sementara jumlah yang banyak tidak. Kenapa? Karena melihat dari sisi agama dan kejujuran. Pak, Bapak punya teman, punya. Kalau Bapak menerima periwayatan dari teman Bapak, Bapak tahu, ya, dia itu masya Allah si fulan ini orangnya soleh. Mungkin Bapak sekalian, saya yakin Bapak, kalau kita sebagai tabiat, lebih percaya dong kepada pengabaran ustadz daripada kepada pengabaran teman. Kalau misalnya berita ustadz dengan berita teman misalnya bertabrakan, kira-kira yang lebih antum condong kemana? Kenapa? Kenapa? Hah? Karena kita sudah yakin dia terpercaya, insya Allah. Kita sudah tahu, misalnya kita sudah bergaul dengan ustadz ini, masya Allah, ustadz ini orangnya jujur banget, ustadz ini masya Allah thiqoh, masya Allah. Sementara antum berteman dengan teman ya biasa teman aja sih. Kira-kira kalau misalnya berita ustadz dengan berita teman antum bertabrakan, yang antum kuatkan yang mana? Yang ustadz. Kenapa? Itu dia. Setelah melihat daripada apa? Sifat-sifatnya. Walaupun tidak setiap ustadz bisa jadi, ya. Para ulama ketika meriwayatkan hadis, ada yang memang dia itu betul-betul sudah bergaul dengan ulama ini lama gitu, dan tahu betul hadisnya, bagaimana ketakwaannya, bagaimana ketikohannya, bagaimana akhlaknya dan yang lainnya. Dengan perawi yang bertemu cuma sekali dua kali, dan kita tidak tahu siapa dia. Tentunya Pak, kita yakin kita akan lebih percaya kepada dia. Lihat Bapak sekalian. Jadi ya, yang dikabarkan oleh seorang alim yang masya Allah kekuatan imannya, ketakwaan, kejujuran, kesikohannya luar biasa, tentu lebih apa? Lebih kita yakini daripada yang lainnya. Baik. Ustadz, kita punya ustadz, tapi kita juga misalnya yakin banget sama ulama, Syekh bin Baz misalnya. Antum lebih percaya mana? Perkataan ustadz apa Syekh bin Baz? Loh, kenapa? Apa yang membedakan ini gitu loh Pak? Hah? Yang membedakan adalah dari siapa? Sifatnya, ketakwaannya, kejujurannya, iya kan? Iya. Itu sesuatu yang daruri Pak adalah di hati kita Pak. Iya. Maka dari itu ya akhul Islam a'azakumullah yakum. Misalnya pemberitaan dua orang sekaliber Syekh bin Baz
bisa jadi lebih meyakinkan kita daripada 10 orang teman kita gitu kan. 10 orang tapi teman kita sih. Jumlahnya lebih banyak, tapi ini lebih thiqah masalahnya. Makanya Pak, suatu berita itu menghasilkan keyakinan atau tidak, terkadang tidak harus dengan ditetapkan oleh jumlah yang banyak. Tapi melihat indikasi yang lain. Paham gak Pak? Demikian pula ini yang meriwayatkan Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Waduh, jibal semua ini, gunung semua ini. Tentu akan lebih menghasilkan keyakinan dong, ya, daripada yang tidak seperti itu. Apalagi kalau kita tahu teman kita 20, tapi kita tahu semuanya lemah semua hafalannya gitu kan, error semua nih hafalannya. Walaupun 20 saya kurang ini kayaknya. Iya sih 20, tapi setelah saya lihat orang-orangnya, yang satu pelupa, yang satu wah ini kayaknya saya kurang. Nah ini Pak, jadi ini yang terkadang menyebabkan sesuatu itu menghasilkan keyakinan atau tidaknya itu bukan hanya sebatas dilihat dari jumlahnya, tapi juga melihat dari apa? Sifatnya, indikasi-indikasi yang lainnya. Demikian para ulama hadis. Para ulama hadis yang sangat thiqah, bahkan digelari oleh para ulama dengan Amirul Mukminin fil hadis. Ini udah derajat tinggi, Amirul Mukminin fil hadis, seperti Syu'bah, Sufyan Ats-Tsauri, Malik bin Anas, Imam Bukhari. Tentu kita lebih yakin kepada yang seperti ini daripada perawi biasa. Demikian dalam kehidupan kita ya akhwat Islam, azakumullah wa yakum. Iya. Di mana jumlah yang banyak ini ya mustahil secara kebiasaan bersepakat di atas kedustaan. Saya berikan contoh. Kalau antum pergi ke Sumatera, orang soleh Pak, antum tahu orangnya soleh, takwa, jujur. Dia bilang gini, ada kebakaran di Pasar Senen kemarin hari Selasa. Antum pergi ke Kalimantan, ketemu juga orang soleh, dan antum tahu dia orangnya jujur dan takwa. Dia bilang ada kebakaran di Pasar Senen kemarin hari Selasa. Loh kok ini beritanya sama, tapi nggak pernah ketemu, nggak pernah kenal juga. Pergi lagi ke Sulawesi, ketemu sama orang soleh juga, takwa, jujur. Kata orang itu ada kebakaran di Pasar Senen kemarin hari Selasa. Loh, ini kok sama juga, orangnya soleh juga, takwa juga, jujur juga. Kira-kira gimana hati antum? Wah bener nih ada nih. Iya kan? Jumlahnya banyak, tapi mereka sendiri, ya mereka nggak pernah ada bersepakat di atas kedustaan. Karena orang-orangnya yang jujur, yang soleh, ya di tempat-tempat yang banyak, tapi kok ternyata memberikan berita yang sama. Ini kira-kira menghasilkan keyakinan nggak Pak? Menghasilkan keyakinan. Iya. Nah inilah Bapak sekalian. Dari sinilah kata Syekhul Islam Taimiyah, suatu berita menghasilkan keyakinan atau tidak, itu tidak hanya sebatas ditentukan oleh apa? Jumlah. Tapi juga dilihat dari sisi kualitasnya juga. Bukan hanya sebatas kuantitas, tapi juga apa? Kualitas. Sama dengan makan. Antum kalau makan berapa piring? Satu piring. Oh sorry, piring besar. Oh masya Allah, pantesan jenggotnya banyak. Iya. Satu orang makan satu piring, satu lagi makan setengah piring. Nilai mengenyangkannya belum tentu sama Pak. Iya nggak? Iya kan? Makanan nasi satu piring dengan daging setengah piring, nilainya beda nggak Pak? Mana yang lebih mengenyangkan? Daging barangkali walaupun cuma setengah piring lebih mengenyangkan daripada nasi satu piring metung gitu kan?
Hati-hati, yang ngantuk anak tunjuk loh. Udah mulai yang gini nih. Lihat Pak, sama dengan halnya makanan. Mengenyangkan atau tidaknya suatu makanan itu tidak dilihat dari sisi kuantitasnya, tapi juga dari sisi apa? Kualitasnya. Demikian pula berita, kata Syekh. Iya. Antum kalau nonton Dunia dan Berita langsung percaya nggak? Kalau langsung percaya aneh antum. Antum kalau baca koran Pos Kota langsung percaya aneh antum. Wah, di koran nih ajib, emang yang nulis koran tuh siapa? Antum kenal nggak? Thiqah, orangnya soleh atau fasik, kita nggak paham. Tapi anehnya kita langsung telan aja kan. Nah inilah Pak kesalahan kita Pak. Kita ini orang-orang yang sangat mudah termakan oleh berita. Ya. Padahal ayatnya tegas, Allah mengatakan apa? Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqum binaba'in fatabayyanu. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kamu orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Siapa orang fasik? Orang fasik itu pelaku dosa besar. Sekarang wartawan yang nulis itu koran untuk kenal nggak? Kagak kenal Ustaz. Dia muslim apa mukmin? Atau non muslim? Nggak tahu Ustaz. Tapi kenapa antum baca Quran langsung terima? Itulah aneh. Makanya saya katakan aneh. Padahal ayatnya udah jelas. Antum di Facebook terkadang menerima pertemanan. Kemudian teman antum ngasih berita-berita. Antum kenal nggak teman itu? Kenal Ustaz. Kesolehannya, ketakwaannya, soleh orangnya Ustaz. Kejujurannya, ya saya sih baru kenal-kenal aja begitu, nggak kenal banget sih. Terus kenapa antum langsung percaya? Ya kan dia orang soleh. Belum tentu orang soleh bisa terima periwayatannya. Nuh bin Abi Maryam soleh minta ampun Pak. Tapi apa kata para ulama? Kadzab, tukang dusta. Gara-gara dia bikin-bikin hadis-hadis tentang keutamaan surat-surat Al-Quran. Jadi dia melihat orang-orang banyak sibuk dengan fikih Abu Hanifah dan meninggalkan Al-Quran. Bikin keutamaan surat Yasin, keutamaan surat ini, surat ini, surat ini. Ketahuan sama ulama. Ya, soleh sih soleh. Tapi kan kesolehan bukan jaminan jujur Pak. Kesolehan bukan jaminan dia bisa meriwayatkan dengan pas Pak. Karena kan para ulama dahulu itu untuk menentukan seseorang itu thiqah kapan coba Pak? Bukan hanya ditentukan kesolehan, tapi kejujuran. Yang kedua apa? Nih, hafalan. Dia betul-betul menguasai nggak hadisnya itu? Ada teman kita, Masya Allah Ustaz, saya punya teman Ustaz. Dia itu sholatnya rajin, orangnya jujur Ustaz. Tapi kalau nyampein berita suka ditambah-tambahin. Nah kan, ini thiqah nggak? Nggak thiqah Pak namanya. Hati-hati Pak. Makanya Pak, kalau kita mau mempraktekkan thiqah menurut ulama hadis dengan zaman sekarang, aduh, susah kayaknya Pak. Iya. Nah ini akhi, azakumullah wa iyyakum. Jadi sekali lagi Pak, ya, suatu berita itu menghasilkan keyakinan atau tidak, itu tidak hanya ditentukan oleh jumlah yang banyak, tapi juga ditentukan oleh kualitasnya. Sekarang Bapak tahu tidak? Semua kita mungkin yang ada di sini ya setuju dengan saya. Kalau orang Syiah itu suka berdusta. Bagaimana kalau orang Syiah itu ada 1 juta? Ada 1 juta orang Syiah kemudian memberikan berita kepada antum. Antum yakin enggak? Tetap aja nggak yakin, orang sifatnya semua sama, pendusta. Iya nggak Pak?
Bahkan mungkin kita semakin yakin, jangan-jangan mereka bersekutu dalam berdusta. Sehingga akhirnya jumlah yang banyak itu bukan malah menghasilkan keyakinan, tapi malah menghasilkan apa? Kepastian bahwa mereka berdusta. Makanya kalau ada jumlah yang banyak, hadis ini kok jalannya banyak ya? Pas kita periksa dari setiap jalannya, kadzab semua. Tukang dusta. Wah, nggak bisa terpercaya. Walaupun 20 jalan. Paham ya akhi? Paham insyaallah sampai sini? Paham, alhamdulillah. Nah, inilah Bapak sekalian. Ini syarat keberapa? Adek kita nih, Masya Allah, matanya melotot terus, nggak padam-padam. Syarat yang keberapa? Syarat yang pertama. Apa syarat pertama? Diriwayatkan oleh jumlah yang banyak. Secara kebiasaan jumlah tersebut tidak mungkin bersepakat di atas kedustaan. Dan sudah kita sebutkan bahwa jumlah yang banyak yang rajih adalah tidak dibatasi oleh bilangan tertentu. Yang kedua, jumlah ini harus ada pada semua tingkatan sanad, baik sahabatnya, tabi'innya, tabi'ut tabi'innya, demikian sampai kepada pencatat hadis. Sahabat misalnya ada 20, tabi'in ada 30, tabi'ut tabi'in misalnya ada 50. Nah, kalau sahabatnya 2, Ustadz, tabi'innya 50, tabi'ut tabi'innya 100, mutawatir bukan? Bukan. Iya. Maka dari itu ya akhwat Islam a'azakumullah wa iyyakum. Jadi jumlah yang banyak ini harus didapati pada setiap tingkatan sanad. Syarat yang ketiga apa? Sandaran periwayatan mereka dengan panca indera. Maksudnya apa? Ketika mereka meriwayatkan, mereka berkata haddatsana atau haddatsana. Haddatsana itu artinya telah bercerita kepada kami. Dengan panca indera enggak, Pak? Biasanya, Pak, para ulama kalau meriwayatkan haddatsana itu artinya ya apabila mereka mendengar dari mulut syekh. Misalnya saya bawain hadis, dia berkata haddatsana fulan sampai Rasulullah. Kemudian syekh berkata, aku izinkan kalian meriwayatkan dariku. Maka dalam keadaan seperti itu boleh seorang murid berkata haddatsana, telah bercerita kepada kami fulan. Kalau ternyata murid yang membacakan, syekh yang mendengar, maka biasanya mereka menggunakan lafaz akhbarona. Apa? Akhbarona. Biasanya begitu. Iya. Atau terkadang mengatakan sami'tu, aku mendengar. Jadi panca indera itu menggunakan panca indera kita, Pak. Mata, telinga, ya. Baik, aku melihat, berarti panca indera kan? Aku mendengar, panca indera enggak? Aku memegang, panca indera enggak? Jadi pokoknya periwayatan tersebut harus berasal dari panca indera, tidak boleh hasil akal, pemikiran. Kalau pemikiran bukan, tidak disebut dengan hadis mutawatir namanya. Baik, syarat yang keempat apa? Syarat yang keempat adalah khobar tersebut harus menghasilkan keyakinan. Kalau khobar itu tidak menghasilkan keyakinan, tidak disebut mutawatir. Pak, antum ketemu sama orang satu kampung, semuanya mengatakan begini, tadi saya ngelihat burung.
kayaknya sih burung gagak. Kira-kira antum bisa nggak memastikan itu burung gagak? Satu kampung ngomongnya sama, Pak. Satu kampung isinya berapa orang itu? Ribuan. Semuanya ngomong begitu. Tadi saya ngelihat burung, kayaknya sih burung gagak. Kata-kata kayaknya kan nggak menghasilkan keyakinan, Pak. Namanya juga kayaknya. Berarti ini berita tidak menghasilkan apa? Keyakinan, tidak disebut mutawatir. Atau tidak menghasilkan keyakinan karena melihat sifat-sifatnya orang tersebut yang sudah kita sebutkan tadi. Ya. Yang satu pejudi, yang satu pemabuk, yang satu begini. Aduh, gimana kita akan percaya ya, akhi azakumullah wa yakum. Kita tidak akan bisa percaya orang-orang seperti itu tentunya ya akhwal Islam. Nah, apabila terpenuhi 4 syarat ini, maka hadis itu disebut apa? Mutawatir. Kemudian kata para ulama, mutawatir ada 2 macam. Yang pertama disebut dengan mutawatir lafzi. Yang pertama disebut dengan mutawatir apa? Apa, Pak? Lafzi. 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 Lafaz. Mutawatir lafzi. Apa itu? Yaitu hadis yang mutawatir lafaz dan maknanya. Dan contohnya hanya satu hadis. Itu hadis man kadzaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas namaku dengan sengaja, maka hendaklah ia mempersiapkan tempat duduknya dari api neraka. Hadis ini diriwayatkan oleh 70 lebih sahabat. Semuanya dengan lafaz yang sama. Demikian di setiap tabaqatnya sama lafaznya begitu. Maka ini disebut dengan mutawatir apa? Lafzi, yaitu yang mutawatir apa? Lafaz dan maknanya. Yang kedua disebut dengan mutawatir maknawi. Yang kedua disebut dengan apa? Mutawatir maknawi. Apa itu mutawatir maknawi? Yaitu hadis yang mutawatir maknanya tapi lafadznya berbeda-beda. Dia diriwayatkan dengan lafadz yang berbeda tapi mempunyai makna yang sama. Itu mutawatir apa, Pak? Maknawi. Nah, yang seperti ini banyak, Pak, contohnya, Pak. Dan perlu kita ketahui, akhi, mana yang lebih antum terima? Dokter umum dengan dokter spesialis. Spesialis dong. Yang menjadi patokan bahwa hadis itu mutawatir atau bukan ya ahli hadis lah, bukan ahli fikih. Apalagi kalau bukan ahli fikih. Kalau para ulama hadis mengatakan itu hadis mutawatir, ya sudah kita terima dong. Walaupun kata ahli fikih nggak mutawatir. Kenapa saya perlu katakan begitu, Pak? Karena di zaman sekarang sebagian kelompok ya menganggap suatu hadis itu ahad dan tidak mutawatir. Contohnya hadis tentang adab kubur. Hadis ini para ulama hadis mengatakan mutawatir hadisnya. Sampai-sampai Imam Baihaqi berkata, hadis tentang adab kubur diriwayatkan oleh 350 hadis. 100 hadis diantaranya dalam Sahihain, Bukhari, Muslim. Tahu-tahu datang orang HTI. Apa kata HTI? Ya. Hadisnya ahad. Sekarang Anda yang lebih percaya siapa? Imam Suyuti, para ulama hadis, atau orang-orang yang tidak paham hadis? Tentu kita lebih percaya kepada ahlinya dong, Pak, spesialis. Bahkan Imam Baihaqi sendiri mengatakan hadis tentang adab kubur diriwayatkan 360 atau 350. 100 hadis itu dalam Sahihain. Bayangin. Ajib kan, Pak? Benar kata para ulama, kalau orang bukan ahlinya ngomong, yang keluar keajaiban dunia. Iya, Pak, keajaiban. Iya.
Hadis tentang azab kubur itu mutawatir, Pak. Demikian pula hadis tentang mengangkat tangan dalam berdoa. Mutawatir. Kemudian ada orang tiba-tiba berkata begini, berdoa tidak disyariatkan mengangkat tangan. Gara-gara satu hadis. Disebutkan dalam hadis tersebut Rasulullah tidak pernah mengangkat tangan dalam berdoa kecuali dalam istisqa. Sahih sih, tapi gara-gara satu hadis kita mau tolak 100 hadis, kan kayaknya gimana gitu, Pak. Berarti harus dijamak kan seharusnya kan? Iya nggak, Pak? Iya. Bahwa yang dimaksud dengan hadis bahwa Nabi tidak pernah mengangkat tangan dalam doa kecuali istisqa, artinya mengangkat tangan kuat tinggi-tinggi. Adapun mengangkat tangan doa biasa kan sejajar biasanya dengan bahu begini. Nah ini ya akhi azakumullah wa iyyakum. Iya. Hadis tentang larangan isbal mutawatir. Diriwayatkan oleh banyak sahabat dari banyak jalan. Iya. Hadis tentang ru'yatullah bahwa kaum mukminin akan melihat Allah pada hari kiamat mutawatir. Mutawatir ya akal Islam. Dan para ulama sudah menulis buku tentang khusus kitab mutawatir. Ya, seperti Imam As-Suyuti menulis hadis kumpulan hadis mutawatir. Ya. Nah ini ya akhi azakumullah wa iyyakum. Jadi sekali lagi Pak, untuk menilai bahwasanya suatu hadis itu mutawatir atau bukan, kembalikanlah kepada ahlinya. Jangan kepada bukan ahlinya, Pak. Ya. Ini dia. Paham hadis mutawatir? Ustadz, kenapa sih harus dibagi mutawatir dengan ahad? Bapak tahu tidak, Pak? Semenjak ilmu filsafat masuk ke dalam tubuh Islam, banyak ilmu terkena filsafat. Kapan ilmu filsafat masuk ke dalam tubuh Islam? Ada yang tahu? Itu di zaman Khalifah Ma'mun, di zaman Imam Ahmad. Dialah raja pertama yang pertama kali menyuruh kitab-kitab filsafat Yunani diterjemahkan ke bahasa Arab. Dia sendiri yang langsung minta ke raja Romawi. Padahal sama raja Romawi itu kitab-kitab filsafat disimpan di bawah tanah yang paling bawah supaya nggak dibaca orang. Diminta sama Khalifah Ma'mun untuk diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia lagi, bahasa Arab. Iya. Diterjemahkan ke bahasa Arab. Akhirnya apa? Para ulama bangkit melawan. Mereka bantah dengan akal lagi. Akhirnya apa? Muncul ilmu kalam. Jadi ilmu kalam itu sebetulnya sebagai apa? Untuk melawan ilmu filsafat. Tapi ilmu kalam pun juga akal-akalan. Sehingga para ulama semua sepakat haramnya mempelajari ilmu kalam. Iya, tapi subhanallah Pak, di negeri kita ilmu filsafat malah dijadikan sebagai salah satu mata kuliah. Ilmu mantik dipelajari bahkan di pesantren-pesantren. Padahal itu ilmu yang sudah para ulama mengingat-ingat, jangan sampai belajar ilmu tersebut. Nah Pak, ya, ilmu-ilmu seperti ini masuk dalam usul fikih dan termasuk padanya ilmu hadis. Ya. Mereka perlu membagi mutawatir ahad karena kata mereka hadis mutawatir itu menghasilkan keyakinan, bahkan keyakinannya sifatnya daruri. Seperti halnya kita mengetahui bahwa es itu dingin. Seperti halnya kita mengetahui 1 tambah 1 sama dengan 2, 3 kali 4 sama dengan 12 menurut para ahli matematika, ya, bukan tukang foto. Nah ini akhi azakumullah. Adapun hadis ahad kata mereka hanya menghasilkan
dugaan yang kuat saja. Maka sebagian ulama bangkit membantah, seperti Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, bahwa hadis ahad pun menghasilkan keyakinan bila perawinya thiqah dan bisa dipercaya. Nah ini Pak, muncullah Mu'tazilah. Mu'tazilah mengatakan hadis ahad ditolak, hadis mutawatir saja yang boleh diterima. Karena ahad, kata mereka, itu hanya menghasilkan dugaan. Berita 3 orang, ada kemungkinan dusta tidak? Ada kemungkinan salah tidak? Ada kemungkinan. Kata mereka, kalau begitu ada kemungkinan salah, ada kemungkinan benar. Sesuatu yang ada kemungkinan tidak bisa ditetapkan dalam syariat, kata orang Mu'tazilah. Tolak. Akhirnya mereka mengatakan hadis ahad ditolak, hadis mutawatir saja yang boleh diterima. Datang Asy'ariyah, nggak bisa. Hadis ahad boleh diterima dalam hukum, tapi dalam masalah akidah, no, nggak bisa. Iya. Jadi menurut mereka Pak, kaum Asy'ariyah ini, bahwa hadis ahad itu hanya diterima dalam masalah apa? Hah? Hukum. Dengan dalil dalam Al-Quran diterima kan persaksian 1 orang, 2 orang dalam masalah harta dan yang lainnya. Berarti dalam masalah hukum diterima, tapi untuk masalah akidah tidak. Apa kata mereka sebabnya? Karena akidah itu artinya keyakinan. Sedangkan hadis ahad itu hanya tidak sampai keyakinan, tapi hanya sebatas dugaanku kuat. Mungkinkah sesuatu yang sifatnya meyakinkan ditetapkan oleh sebatas dugaan kuat? Kata mereka, oh nggak bisa. Berarti itu menunjukkan hadis ahad tidak bisa pakai dalam masalah akidah. Pernah dengar nggak Pak di zaman sekarang Pak? Ya itu Pak, ya, yang sudah saya sebutkan tadi kelompoknya. Ya, mereka itu tegas mengatakan katanya hadis ahad nggak bisa diterima dalam masalah akidah. Akhirnya menolak Dajjal, menolak Imam Mahdi, menolak azab kubur, menolak sifat-sifat apa kejadian-kejadian di hari kiamat nanti, hanya karena hadisnya ahad. Syekh Albani mengumpulkan semuanya yang ditolak itu hampir 300 hadis Pak, yang berhubungan dengan akidah, hanya karena klaim bahwa hadisnya ahad. La haula wala quwata illa billah. Ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum. Sekarang kita ingin kenalan dulu hadis ahad apa. Sebelum kita menjelaskan hal yang tadi saya sedikit bahas, singgung. Hadis ahad adalah hadis yang tidak sampai kepada derajat mutawatir atau yang tidak terpenuhi padanya syarat-syarat hadis mutawatir. Hadis ahad adalah hadis yang tidak terpenuhi padanya apa? Syarat-syarat mutawatir. Itu namanya ahad Pak. Dan hadis ahad dibagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan hadis masyhur. Hadis apa? Masyhur. Apa itu hadis masyhur? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 3 orang atau lebih dan tidak terpenuhi padanya syarat mutawatir. Hadis yang terpenuhi padanya apa? 3 orang atau lebih dan tidak terpenuhi padanya apa? Syarat mutawatir. Ya. Contohnya hadis Rasulullah SAW sabda, Inna Allah la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhum minan nas. Sesungguhnya Allah tidak akan mencabut ilmu itu langsung sekali cabut dari manusia. Akan tetapi Allah cabut ilmu dengan diwafatkan para ulama. Hadisnya diriwayatkan Bukhari, Muslim, ya. Dari 4 sahabat.
Yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As, Ziyad bin Labid, Aisyah dan Abu Hurairah. Ini 4. Iya. Dan ini menunjukkan hadis ini masyhur. Masyhur secara istilah. Maaf. Tapi ingat Pak, para ulama seringkali memutlakkan hadis masyhur itu secara bahasa. Ya. Artinya hadis itu masyhur, artinya populer. Maka kalau hadis masyhur yang seperti ini tidak dijamin kesahihannya. Bahkan ada yang palsu sekalipun juga. Ya. Maka para ulama menulis buku tentang hadis-hadis masyhur. Maka buku itu ketahuilah bahwa itu bukan masyhur secara istilah, tapi yang dimaksud adalah masyhur secara apa? Bahasa saja. Perhatikan itu ya akhwal Islam. Yang kedua aziz. Yang kedua apa? Aziz. Apa itu aziz? Yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 2 orang. Walaupun 2 orang ini hanya ditemukan pada salah satu dari tingkatan sanad saja. Sahabat 2, tabi'in 5, tabi'ut tabi'in 10, tetap aziz. Iya. Itu namanya hadis aziz. Contohnya hadis la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilahi min walidi wa waladi wan nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang dari kamu sampai aku lebih dicintai olehnya dari ayahnya, anaknya dan seluruh manusia. Hadis tersebut ya akhwal Islam azakumullah yang diriwayatkan dari Anas dan juga dari hadis Qatadah, sahabatnya 2. Iya. Yang ketiga hadis gharib. Hadis apa? Setiap apa itu yaitu hadis yang diriwayatkan oleh 1. Gharib namanya. Contohnya hadis innamal a'malu binniyat. Tidak ada yang meriwayatkan kecuali Umar saja. Dan yang meriwayatkan dari Umar cuma Alqamah bin Waqqas saja. Sehingga ini disebut dengan hadis gharib karena diriwayatkan oleh 1 orang. 1, 2, 3. 1 apa namanya? 2 apa namanya? 3 apa namanya? Masyhur. Nah 1, 2, 3 ini kata mereka masih ahad. Masih apa? Tingkatan ahad. Terjadi perselisihan para ulama Pak. Apakah hadis ahad itu menghasilkan keyakinan atau hanya sebatas dugaan yang kuat? Paham gak Pak? Apakah hadis ahad itu menghasilkan keyakinan atau sebatas dugaan yang kuat? Banyak ulama mengatakan menghasilkan keyakinan, tapi tidak sampai keyakinannya hadis mutawatir. Banyak pula yang mengatakan hanya menghasilkan dugaan kuat. Lalu mereka terpecah lagi 2. Apabila hadis ahad itu dikuatkan oleh korinah dan indikasi yang menguatkannya, bisa naik kepada derajat yakin. Tapi kalau tidak ada penguatnya apa-apa, maka itu hanya menunjukkan kepada dugaan kuat. Ya akhi, azakallah wa iyyakum. Ana mau tanya sama antum. Kalau antum nanya sama ana jawab. Antum percaya enggak sama ana? Misalnya antum tanya, Ustaz, apa hukumnya takbiratul ihram? Antum enggak tahu misalnya jawab. Ana jawab, hukumnya rukun. Oh iya. Biasanya antum kalau nanya sama Ustaz, kemudian Ustaz menjawab, apa sikap antum? Terima enggak? Terima. Antum amalkan tidak? Amalkan. Tidak pernah antum berpikir begini kan? Jangan-jangan Ustaz salah nih. Ya kan? Kalau antum nanyanya sama selebritis, kemudian dia menjawab, kira-kira percaya enggak? Kagak katanya. Enggak. Nah, kenapa antum enggak mau?
Jadi sudah saya sebutin tadi Pak di awal. Sesuatu berita itu menghasilkan keyakinan atau tidak itu dilihat dari apa? Sifatnya. Kita tahu ini orang Masya Allah bertakwa, Masya Allah kuat, hafalannya luar biasa. Walaupun satu orang, tapi kalibernya Syekh bin Baz, antum yakin banget dah. Yakin deh, bener. Ya nggak Pak? Nah itulah demikian pula hadis ahad ya akhal Islam. Azakumullah wa iyyakum. Ya. Allah berfirman, Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanya ahlinya jika kamu tidak tahu. Dalam ayat ini Allah menyuruh kita untuk menanya ahlinya. Berapa orang yang harus kita tanya? Walaupun satu masuk ayat ini. Ya enggak? Allah berfirman, hai orang-orang yang beriman, apabila datang orang fasik membawa berita, maka periksalah dengan teliti. Kalau orang itu enggak fasik, orangnya takwa, jujur, enggak fasik, terima enggak Pak? Allah mengatakan kalau orang fasik, kenapa? Hah? Kalau orang fasik, teliti dulu. Kalau orangnya enggak fasik, terima aja. Apakah ayat itu membedakan 1, 2, 3, 4? Tidak. Makanya Pak, tidak ada satupun ayat ataupun hadis yang mengatakan kalau jumlahnya mutawatir boleh terima, kalau kagak enggak. Waduh, enggak bisa, enggak ada dalilnya. Makanya antum kalau ketemu orang yang menolak hadis ahad dalam masalah akidah, antum bilang, maaf, Anda mengatakan dalam masalah akidah ditolak. Betul? Dalam masalah hukum diterima. Iya betul. Berarti itu akidah Anda kan? Iya, itu keyakinan saya. Kalau begitu coba tetapkan dengan hadis mutawatir. Ada enggak hadis mutawatir yang mengatakan jumlah sekian ditolak, jumlah sekian diterima? Sampai botak enggak ketemu Pak. Enggak ketemu. Akhirnya karena mereka lagi bingung, apa kata mereka? Mereka akhirnya ngambil, oh itu sewaktu mengumpulkan Al-Quran, buktinya ini, sewaktu mengumpulkan Al-Quran, Zaid bin Sabit tidak menerima kecuali 4 saksi. Itu menunjukkan bahwasannya kata mereka, hadis ahad hanya diterima dalam masalah hukum, akidah tidak terima. Karena Al-Quran adalah sumber akidah umat Islam. Karena Al-Quran sumber akidah umat Islam, makanya Zaid tidak mau terima kecuali 4 saksi. Kita katakan ngaca dong. 4 itu masih ahad. Yang kedua, Al-Quran pun sumber hukum, bukan sumber akidah doang. Ya akhi azakumullah, adakah dalam Al-Quran dan hadis kita diperintahkan menolak hadis ahad? Tidak ada Pak. Jumlah 1 tidak ada Pak. Jumlah 2 tidak ada Pak. Al-Quran hanya menetapkan kalau dia thiqah terima, kalau enggak thiqah tolak. Itu saja sudah. Saya berikan contoh lagi. Allah berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffah, falaula nafara min kulli firqatin minhum ta'ifah liyatafaqahu fid din wa liyunziru qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun." Tidaklah layak kaum mukminin semuanya pergi ke medan perang, tapi hendaklah di antara mereka sekelompok atau ta'ifah yang tafakuh dalam agama, supaya ia pulang ke kaumnya dan memberikan peringatan kepada mereka. Allah mengatakan hendaklah ada ta'ifah di antara mereka menuntut ilmu, kemudian pulang ke kaumnya memberikan peringatan kepada mereka. Ta'ifah dalam bahasa Arab itu masuk padanya 1. Berarti itu menunjukkan Pak, Al-Quran semuanya sepakat ayat-ayatnya bahwa apa? Jumlah 1 sudah cukup diterima. Antum tahu enggak? Mu'adz bin Jabal
Mu'adz bin Jabal dikirim oleh Rasulullah ke Yaman berapa orang? 1. Disuruh ngajarin apa? Akidah, ibadah. Iya kan? Kalaulah itu menunjukkan hadis, harusnya Rasulullah nggak ngirim Mu'adz doang dong, sampai mutawatir. Tak ada itu. Rasulullah hanya mengirimkan 1 orang. Dengan 1 orang ini saja sudah tegak hujjah. Makanya ya akhi azakumullah wa yakum, keyakinan kita Ahlussunnah wal Jamaah, hadis ahad wajib diterima dalam masalah akidah maupun hukum. Dan ini kata Al-Imam Ibnu Abdul Bar dengan ijma' seluruh Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab At-Tamhid jilid 1 halaman 8. Beliau mengatakan sebagaimana Ahlussunnah bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah hukum, mereka pun bersepakat menerima hadis ahad dalam masalah akidah. Tidak ada bedanya. Terus yang kedua, Pak, ada nggak sih hukum yang tidak mengandung akidah? Hah? Ada nggak hukum yang tidak mengandung akidah? Kok bengong? Ini bengongnya bengong ngantuk apa gimana ya? Sekarang Pak, takbiratul ihram hukumnya apa? Hah? Takbiratul ihram hukumnya apa? Wajib. Sholat 5 waktu hukumnya apa? Hukum bukan? Dan antum wajib nggak meyakini bahwa itu wajib? Berarti mungkinkah hukum dipisahkan dengan akidah? Nggak mungkin. Masalah yang bersifat hukum harus pasti otomatis ada keyakinan di situ. Hukum sholat 5 waktu wajib, dan antum pun wajib punya keyakinan bahwa sholat 5 waktu hukumnya wajib. Kalau antum mempunyai keyakinan sholat 5 waktu tidak wajib, dan bahwasanya Allah tidak pernah mewajibkan, kafir antum, murtad dari agama Islam. Karena tentang masalah wajibnya sholat 5 waktu udah jelas. Demikian pula hukum misalnya ya, baca subhana rabbiyal azim dalam ruku, hukumnya apa? Sunnah. Hadisnya ada tidak? Ada. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ketika ruku dan sujud, hukumnya apa? Sunnah. Wajib yakini tidak itu sunnah? Hah? Wajib. Baik. Antum kalau ketemu sama orang yang menolak hadis ahad, antum tanya gini, Mas, menurut sampean hadis ahad itu ditolak deh dalam masalah akidah? Iya. Diterima dalam masalah hukum ya? Iya. Sekarang apa hukumnya baca doa setelah tahiyat akhir? Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Apa hukumnya? Kalau dia mengatakan tidak sunnah, berarti dia sudah menggugurkan kaidahnya sendiri. Karena hadisnya jelas sahih riwayat Bukhari Muslim. Sementara kata mereka dalam masalah hukum diterima tidak? Diterima. Kalau mereka berkata sunnah, terus apa artinya aku berlindung dari azab kubur? Sementara Anda menolak azab kubur dengan klaim katanya hadisnya ahad. Mereka pasti akan menjawab, oh enggak, itu hanya sebatas untuk menerima saja, tidak meyakini. Ajib. Mungkinkah Rasulullah berlindung dari azab kubur sementara Rasulullah tidak yakin ada azab kubur? Hai Rasul, engkau berlindung dari azab kubur, tapi kita nggak boleh yakin ada azab kubur. Kan ajib kan Pak? Yang namanya kita berlindung dari azab kubur karena kita yakin ada azab kubur, makanya kita berlindung. Makanya Pak, ya, hadis tentang azab kubur ini paling muskil buat mereka. Karena dari sisi hukum, ya betul hukumnya sunnah. Kalau mereka mengatakan sunnah, berarti apa? Azab kubur ada dong. Tapi mereka menolak azab kubur dengan klaim katanya hadisnya ahad. Siapa di antara antum yang pernah ikut kelompok itu? Di Bogor banyak tuh Pak, di PB. Ya.
Dia tegas mengatakan hadis ahad tidak diterima, menolak adab kubur, dajjal itu nggak ada, ini nggak ada, itu nggak ada. Oh, hadisnya ahad, 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 ahad. Subhanallah. Padahal sudah terjadi kesepakatan ijma para ulama untuk menerima hadis-hadis tersebut. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, inilah Bapak sekalian. Sebetulnya memang ya, pembagian hadis mutawatir dan ahad itu kalau kita melihat di zaman-zaman bahula sih belum ada, Pak. Ya belum ada. Tapi perlu untuk dibahas karena memang ini ada syubhat masalahnya ini. Ya, dari orang-orang Mu'tazilah atau yang sepemikiran dengan Mu'tazilah yang mengatakan katanya hadis ahad tidak diterima. Kalau Mu'tazilah mengatakan tidak diterima sama sekali. Kalau Asy'ariyah mengatakan diterima dalam masalah hukum tapi ditolak dalam masalah akidah. Sedangkan Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan semuanya hadis baik mutawatir ataupun ahad selama sahih, ya, apa hadis ahad selama itu hadis ahad sahih wajib diterima, wajib diterima. Semua, tidak ada perbedaan dalam masalah ini dari seluruh Ahlussunnah wal Jamaah dari zaman ke zaman. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah ini ya akhi, azakumullah wa iyyakum. Yang ketiga, bahwasanya dugaan kuat pun juga telah terjadi ijma para ulama bahwa dugaan kuat pun wajib diamalkan. Dugaan kuat wajib apa? Diamalkan. Iya. Bukankah persaksian ketika ada seorang yang bersaksi, iya, itu adalah sifatnya dugaan kuat, tetap Allah mewajibkan untuk mengamalkan dugaan kuat? Maka dari itu ya akhi, dugaan kuat pun tetap dijadikan hujah ya akhi Islam dalam Islam ini. Allahu a'lam. Nah ini hadis mutawatir dan ahad. Maaf ya, ada polemik di situ Pak, antara Ahlussunnah dengan Mu'tazilah dan yang setuju dengannya. Perlu saya bahas di sini karena memang di negeri kita soalnya ada. Kalau di negeri kita nggak ada sih saya nggak bakal bahas, ngapain capek-capek. Tapi masalahnya di negeri kita ada yang punya keyakinan seperti itu, menolak hadis ahad dalam masalah akidah. Sekarang kita masuk kepada pembahasan hadis dilihat dari sisi diterima atau tidaknya. Tapi udah 2:30 nih ya. Mau ada tanya jawab nggak? Apa nggak usah aja ya? Hah? Soalnya antum juga bingung nanya apa ya. Hadis dilihat dari sisi diterima atau tidaknya terbagi menjadi dua. Hadis yang makbul yaitu hadis yang diterima, dan hadis mardud yaitu hadis yang ditolak. Yang pertama hadis apa Pak? Makbul, diterima. Yang kedua hadis apa? Mardud, ditolak. Hadis yang diterima ini ada 4. Sahih, sahih li ghairihi, hasan, hasan li ghairihi. Hadis yang diterima adalah hadis yang ada 4 nih. Sahih, sahih li ghairihi, hasan, hasan li ghairihi. Kita akan definisikan dulu. Apa itu sahih? Disebut hadis sahih apabila memenuhi 5 syarat. Disebut hadis sahih apabila memenuhi berapa syarat Pak? 5. Berapa Pak? 5. Yang pertama, ittisalus sanad, bersambung sanadnya, nggak boleh terputus. Yang kedua, perawinya adil.
Yang kedua apa? Perawinya adil. Kapan disebut adil, Pak? Disebut perawi adil apabila memenuhi 5 syarat. Yang pertama muslim, yang kedua balik, yang ketiga berakal, yang keempat tidak fasik, tidak apa? Dan yang kelima tidak melakukan khawarimul muru'ah, adab-adab yang buruk. Tidak melakukan khawarimul muru'ah. Apa itu khawarimul muru'ah ya akhi? Adab-adab yang buruk. Jadi disebut perawi itu adil kapan? Muslim, balik, terus tidak fasik. Apa itu fasik? Pelaku dosa besar. Kemudian yang kelima apa? Tidak melakukan khawarimul muru'ah, yaitu adab-adab yang buruk. Baik, kalau perawinya peminum arak diterima nggak Pak? Kalau perawinya ahli bid'ah terima nggak Pak? Terjadi perselisihan para ulama. Apakah ahli bid'ah itu adalah diterima hadisnya atau tidak? Yang sahih dan rajih, selama bid'ahnya itu tidak mengkafirkan pelakunya, iya. Yang kedua, perawinya memang thiqah, dipercaya dan tidak menghalalkan dusta, amanah, boleh diterima. Dengan bukti banyak perawi ahli bid'ah ternyata dipakai oleh para ulama hadisnya. Contoh, Imran bin Hattan. Ini pentolan Khawarij, Pak. Tapi hadisnya dijadikan hujah Imam Bukhari. Bahkan sebagian ulama mengatakan periwayatan orang Khawarij lebih thiqah daripada yang lain. Karena orang Khawarij menganggap orang yang berdusta kafir. Orang Khawarij mengatakan apa? Orang yang berdusta hukumnya apa? Kafir. Jadi Khawarij itu nggak mungkin berdusta. Iya. Walaupun pemikirannya sesat. Contoh lain, Aban bin Taghlib. Kata Adzabi apa? Bahwa huwa syi'i, dia orang Syiah. Tapi ingat loh Pak, Syiahnya zaman dahulu bukan Syiah zaman sekarang. Syiahnya zaman dahulu itu mereka hanya sebatas mencaci maki Muawiyah, mengunggulkan Ali, tapi tidak sampai mengkafirkan. Itu dikatakan oleh Adz-Dzahabi, dikatakan oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Apa kata Imam Adz-Dzahabi tentang Aban bin Taghlib? Aban bin Taghlib Syiah, tapi dia jujur. Untuk kita periwayatannya, buat dia bid'ahnya. Terima. Kenapa para ulama merasa perlu untuk menerima periwayatan ahli bid'ah yang thiqah dipercaya? Karena untuk kemaslahatan menjaga hadis. Karena kemaslahatan menjaga hadis lebih didahulukan dan lebih besar Pak maslahatnya. Paham nggak Pak? Nah ini Bapak sekalian. Adapun Rafidhah, semua ulama sepakat nggak boleh terima. Kenapa? Karena mereka menganggap halal dusta. Karena di zaman dahulu itu dibedakan antara Syiah dan Rafidhah. Iya. Ikhwatul Islam, azakumullah wa iyyakum. Sampai mana kita? Perawi adil. Ya, jadi perawi adil itu kalau memenuhi berapa syarat? 5. Muslim, balik, berakal, tidak fasik, tidak khawarimul. Nah Ustadz, batasan khawarimul muru'ah itu apa? Kata para ulama, yang namanya adab itu ada yang ditetapkan oleh syariat, ada yang ditetapkan oleh adat. Yang dimaksud adab di sini yang ditetapkan oleh syariat. Contohnya khawarimul muru'ah apa? Perawi hadis ini terbiasa meninggalkan yang sunnah. Maka kalau perawi ini terbiasa meninggalkan yang sunnah, ditolak persaksiannya. Makanya Imam Al-Qurtubi mengatakan apa? Orang yang terbiasa meninggalkan yang sunnah-sunnah,
kayak sholat 5 waktu, sholat rawatib, dan yang sunah-sunah sholat tahajud biasa ditinggalin, maka yang seperti ini menjatuhkan persaksian dia. Perawi hadis kalau ketahuan dia ya suka seringnya minum sambil berdiri, ya pinggir jalan lagi, Qarimul Muru'ah ini. Bahkan di zaman dahulu perawi yang kalau sholat nggak pernah pakai peci, Qarimul Muru'ah itu. Karena mereka menganggap bahwa peci itu sunnah muakkadah, sunnah yang sangat tekankan dalam sholat. Iya. Bahkan kata Syekh Albani, Rasulullah hampir-hampir tidak pernah sholat dalam keadaan membuka kepala. Sementara banyak di antara kita mungkin kalau pakai peci ya sebulan sekali. Nggak bagus tuh, Pak. Ya, biasakan pakai peci kalau sholat, Pak. Ya, karena itu sunnah muakkadah kata ulama. Nah ini ya akhi azakumullah ya. Walaupun memang saya belum dapat contoh perawi yang didoifkan gara-gara Qarimul Muru'ah, saya belum dapat contoh. Iya. Ini syarat yang kedua, apa itu? Perawinya apa? Adil. Syarat yang ketiga, perawinya dhabit. Apa sih dhabit itu, Pak? Dhabit itu artinya menguasai hadis yang ia riwayatkan, baik menguasainya dengan hafalan ataupun dengan catatan yang terjaga. Makanya kata para ulama, dhabit itu ada dua. Yang pertama dhabit sadr, yaitu hafalan. Yang kedua dhabit kitab, yaitu catatan yang terjaga dari kesalahan maksudnya. Iya. Ada Pak perawi kalau meriwayatkan dari hafalannya diterima, tapi kalau dari bukunya nggak diterima. Kebalikan, kalau meriwayatkan dari hafalannya nggak diterima, kalau dari bukunya terima. Ada perawi yang diterima dari dua-duanya, ada juga yang ditolak dua-duanya. Ya, ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Kedhabitan ini Pak, dari mana kita bisa mengetahuinya? Kedhabitan seorang perawi itu biasanya Pak diketahui dengan cara apa? Memeriksa hadis-hadisnya. Apakah hadis-hadisnya menyerupai perawi-perawi yang thiqat atau tidak? Kalau ternyata hadis-hadisnya kebanyakan menyelisihi, maka ditolak hadisnya. Atau dari pernyataan para ulama. Makanya kemudian lahir ilmu yang disebut dengan jarh wa ta'dil. Ilmu jarh wa ta'dil ini adalah ilmu khusus untuk menilai perawi ini thiqah atau tidak. Ya. Yang sekarang sedang kita bahas bukan ilmu jarh wa ta'dil, Pak. Walaupun sebagiannya saya sampaikan juga. Tapi ini ilmu mustalah. Ya. Ilmu jarh wa ta'dil ini saya bisa katakan rohnya ilmu hadis. Siapa yang tidak bisa dan tidak menguasai ilmu jarh wa ta'dil, saya jamin dia tidak akan bisa mentakhrij hadis. Saya jamin dia tidak akan bisa menilai suatu hadis sahih atau dhaif. Karena untuk mentakhrij itu antum seseorang harus kuasai yang pertama ilmu jarh wa ta'dil. Kemudian yang kedua ilmu ilat. Dia harus paham betul ilat dan penyakit-penyakit hadis. Ya. Yang ketiga ilmu takhrij. Apabila dia kuasai tiga ilmu ini, insya Allah dia bisa menentukan suatu hadis sahih apa? Dhaif ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Dan itu tidak mudah ternyata. Butuh kepada kecerdasan, kekuatan, ta'anni, kehati-hatian dan yang lainnya. Ya. Ikhwatal Islam azakumullah wa iyyakum. Nah, ya akhi, jadi perawi itu harus terpenuhi apa? Adil dan dhabit. Adil itu berhubungan dengan agama, dhabit itu berhubungan dengan penguasaan terhadap hadis. Ya. Makanya kalau ada perawi yang dikatakan oleh para ulama fulan salih, apakah berarti dia bisa diterima hadisnya? Belum tentu. Itu ulama hanya mengatakan dia soleh,
tapi belum tentu dobit. Kalau saleh itu menunjukkan kepada keadilan, adil doang sih, dobitnya enggak, belum tentu. Berarti disebut perawi itu thiqah kalau dia adil dan dobit. Kalau adil doang tapi tidak dobit nggak diterima. Kalau dobit doang tapi tidak adil nggak diterima. Ada seorang perawi, saya namanya lupa, Sulaiman bin siapa gitu. Ini orang kata para ulama hafalannya luar biasa, ajib, tapi sayang peminum arak, jadi ditolak hadisnya. Iya, dobitnya ajib banget Pak, sampai dikatakan hampir-hampir nggak pernah salah, karena saking hebatnya hafalan dia. Cuman sayang peminum arak, akhirnya nggak diterima hadisnya. Nanti dia kehilangan apa? Keadilan, adalah. Ya. Syarat yang keberapa sekarang? Syarat yang keempat, tidak syadz. Tidak apa? Syadz. Apa itu syadz? Yaitu periwayatan perawi yang bisa diterima tapi bertabrakan dengan perawi lain yang lebih thiqah. Periwayatan perawi yang bisa diterima bertabrakan perawi lain dengan periwayatan perawi lain yang lebih thiqah. Tadi saya sudah berikan contoh ke antum, Pak. Antum kenal seorang ustadz dan antum tahu betul ustadz itu masya Allah takwanya, ininya. Antum juga punya teman. Suatu ketika periwayatan ustadz sama yang teman antum tabrakan. Kata ustadz terjadi kebakaran hari Senin, kata teman antum hari Selasa. Kira-kira antum lebih kuatkan yang mana? Yang lebih thiqah dong. Maka yang tidak lebih thiqah ini disebut dengan syadz. Ente riwayatnya syadz. Kenapa? Setelah kita menimbang, yang satu lebih thiqah, yang satu kurang thiqah. Paham tidak Pak? Itu namanya apa? Syadz. Jadi para ulama itu Pak, dalam mentakhrij hadis itu tidak hanya sebatas melihat dari satu jalan Pak, tapi dengan cara apa? Mengumpulkan jalan-jalan. Terkumpul nih, udah terkumpul semua 10 jalan, Masya Allah. Setelah terkumpul 10 jalan, apa yang dilakukan coba Pak? Menimbang, adakah perselisihan di antara mereka? Oh, terjadi perselisihan. Yang satu meriwayatkan secara mauquf sampai sahabat, yang satu meriwayatkan secara marfu sampai Rasulullah SAW. Ditimbang lagi, mana yang lebih kuat di antara keduanya. Ternyata dua-duanya kuat. Wah, berarti dikatakan apa? Hadis ini sahih secara marfu dan mauquf. Tapi setelah ditimbang, oh kok ini yang marfu ya tidak lebih kurang thiqah. Sementara yang memauqufkan lebih banyak yang lebih thiqah. Wah, kita lebih membela yang lebih banyak lebih thiqah. Maka kita katakan yang memarfukan syadz. Yang mahfuz yang bisa diterima adalah yang mauquf. Nah ini Pak seperti itu. Sama halnya dengan hadis tentang masalah apa? Gerak-gerakin telunjuk. Ya. Ini hadis termasuk ziyadatu thiqah atau syadz? Terjadi khilaf para ulama. Masalahnya 12 perawi mengatakan isyarat saja. Satu perawi yaitu Zaidah bin Qudamah mengatakan gerak-gerak. Sehingga sebagian ulama mengatakan apa? Yang satu syadz. Sehingga lafaz menggerak-gerakkan tidak bisa terima karena bertabrakan dengan 12 perawi yang lebih thiqah, yang hanya menyebutkan tentang isyarat saja tanpa gerak-gerak. Sehingga mereka menghukumi bahwa menggerak-gerakkan itu syadz. Mereka yang mengatakan oh enggak bisa, itu bukan syadz. Kenapa? Loh kok bisa kenapa? Syadz itu kalau bertabrakan, ini enggak bertabrakan kok. Karena yang namanya menggerak-gerakan sudah otomatis isyarat.
Sehingga menggerak-gerakkan dengan isyarat itu tidak bertabrakan, kata mereka. Disebut syadz kalau bertabrakan tidak bisa dijamak. Ini masih bisa kok. Nah, disinilah terjadi perselisihan, Pak. Apakah itu termasuk ziyadatu thiqah atau itu hadis syadz? Syekh Muqbil mengatakan syadz. Syekh Albani mengatakan tidak, itu ziyadatu thiqah. Nah, ini ijtihad para ulama. Ya. Contoh yang syadz, misalnya hadis, apabila kalian telah sholat qabliyah subuh, hendaklah berbaring di atas rusuk yang kanan dengan perintah. Para ulama mengatakan hadis dengan perintah syadz, karena kebanyakan perawi, lebih dari 5 perawi dan semuanya thiqah, meriwayatkan dengan perbuatan saja. Adalah Nabi SAW apabila telah selesai qabliyah subuh, beliau berbaring di atas rusuk yang kanan. Inilah yang mahfudz, kata mereka. Ini yang benar. Kenapa? Karena ini bertabrakan, Pak. Yang satu perintah, yang satu perbuatan. Kalau perintah hukumnya apa? Wajib. Kalau perbuatan hukumnya apa? Sunnah. Sehingga nggak bisa dijamak dong. Sehingga pada waktu itu mereka harus mentarjih. Mana yang lebih paling unggul? Mengunggulkan 1 atau 5. Ternyata yang 5 lebih thiqah, lebih banyak lagi. Maka dari itulah mereka mengunggulkan yang lebih thiqah daripada yang kurang thiqah. Sehingga akhirnya apa? Periwayatan yang kurang thiqah syadz. Paham tak, Pak? Ini namanya apa? Syadz. Syarat yang kelima. Tinggal 5 menit atau 10 menit lagi. Jadi hari ini tidak ada tanya jawab. Karena kan tertulis sampai jam 3 tuh, Pak. Yang kelima adalah tidak terdapat padanya ilat. Apa itu ilat? Penyakit dalam hadis. Makanya ilat dengan ulat itu, Pak, mirip-mirip, Pak. Ulat itu kan penyakit dalam jambu dan buah. Kalau ilat itu penyakit dalam hadis. Dan ilat itu disebut ilat, kata para ulama, kalau tersembunyi. Kalau tertampak jelas bukan ilat namanya. Ya, antum pernah lihat nggak, Pak? Jambu batu kelihatannya bagus banget, masya Allah, pas dibuka, oh Allah, banyak ulatnya. Nah, seperti itulah hadis. Pas antum lihat dari satu jalan kelihatannya bersih, terpenuhi 3 syarat. Setelah antum lihat, oh sanadnya bersambung semua nih, masya Allah. Perawinya adil semua, dobit semua, thiqah semua. Wah, kayaknya sahih. Tak dulu. Kalau antum sudah sebatas terpenuhi 3 syarat, belum tentu sahih juga. Caranya gimana? Kumpulin semua jalannya dulu. Nah, makanya yang paling sulit itu, Pak, dalam mentakhrij hadis adalah mengumpulkan jalannya itu, Pak. Sebab kalau untuk mengumpulkan jalan syahidnya, mutabaatnya, berarti kita harus membuka semua kitab-kitab hadis. Itu yang bikin capek, Pak. Iya. Makanya sudah saya sebutin, Syekh Albani terkadang mencari hadis itu enggak terasa 10.000 halaman dari buku bed. Coba bayangin, masya Allah. Makanya benar kata para ulama, orang-orang yang betul-betul ingin belajar hadis itu hanyalah orang-orang yang para pejantan dari penuntut ilmu saja. Karena butuh kepada apa? Keinginan yang kuat, jebar untuk mengumpulkan hadis. Tapi sudah saya sebutin, zaman sekarang mah mudah. Maktabah Syamilah udah ada, mau kemanain? Ya, alhamdulillah, kita tinggal klik aja ambil ngopi. Komputer laporan, oke bos, dah. Lihatin atu-atu. Walaupun memang mencari di Maktabah Syamilah paling susah untuk mencari syahid. Mencari syahid itu yang paling susah. Iya. Nah, ini akal Islam, azakumullah wa iyyakum. Penyakit, apa itu yang dimaksud dengan penyakit? Yaitu penyakit adalah penyakit yang tak terlihat, tersembunyi dia, dan bisa merusak keabsahan hadis. Ya. Setelah kita lihat hadisnya terpenuhi padanya, masya Allah, thiqah semuanya, thiqah, bersambung sanadnya, bersambung. Tar dulu, coba kita kumpulkan dulu. Setelah kita kumpul,
Wah, ada penyakitnya ini. Apa penyakitnya? Muttarib, terjadi keguncangan. Ya. Terjadi perselisihan dalam periwayatan. Dan semuanya sama-sama thiqah dan tidak kita ketahui mana yang paling kuat. Terjadilah ittirab, guncang. Makanya sering terjadi Pak, hukumannya Syekh Albani dan Syekh Mukbil sering terjadi di situ. Saya berikan contoh tentang masalah hadis Rasulullah SAW dan beberapa sahabatnya memulai takbir di pagi hari sampai kemana? Ke lapangan. Syekh Albani mengatakan hasan hadisnya, karena hadis itu diriwayatkan dari dua jalan. Jalan yang pertama hadis Abdullah bin Umar, namun dalam sanadnya adalah Abdullah bin Umar al-Umari dhaif. Kata Syekh Albani, walaupun hadis ini dhaif tapi ia ada penguat, yaitu dari hadis Az-Zuhri, tapi mursal. Sedangkan mursal apabila sahih menguatkan hadis yang marfu dhaif, dengan syarat dhaifnya ringan. Sehingga Syekh Albani mengatakan hadisnya hasan. Apa kata Syekh Mukbil sama muridnya ya Abul Hasan Al-Ma'ribi? Enggak, dhaif. Kenapa? Karena mursal Zuhri dhaif. Karena di situ terjadi mu'ittirab. Ya. Periwayatannya dari Ibnu Abi Dhi'ib dari Az-Zuhri. Yahya bin Ma'in mengatakan periwayatan Ibnu Abi Dhi'ib dari Az-Zuhri lemah. Dicari oleh mereka, benar. Ternyata periwayatannya ittirab. Terkadang Zuhri memarfukan ke Rasulullah, terkadang Az-Zuhri mengucapkan dari ucapannya sendiri, dan terkadang menisbatkan ke orang-orang, sehingga tidak diketahui mana yang paling kuat, sehingga tidak bisa menguatkan. Atas dasar itu hadis itu lemah. Dan saya lebih condong kepada pendapat ini. Iya. Nah ini Bapak sekalian. Jadinya Pak, para ulama dalam mensahihkan dan mendhaifkan itu sesuai dengan pengetahuan mereka tentang jalan. Makanya Pak, ya, yang paling penting dalam ilmu takhrij dan hadis, mentakhrij hadis itu jam'u turuq. Apa jam'u turuq? Mengumpulkan turuk itu jamak torik. Bukan bahasa Jawa loh, ya. Kalau bahasa Jawa ngeri Pak. Turuk di sini jamak dari torik, artinya jalan. Ya, makanya saya merasa aneh ketika saya membaca sebuah tesis dari seorang mahasiswa IAIN, dia mendhaifkan hadis riwayat Tirmidzi hanya karena dia sudah mempelajari jalan satu itu saja. Lalu berkesimpulan katanya Syekh Albani nggak bisa dipercaya dalam takhrij. Sementara Syekh Albani sudah mensahihkannya dari banyak jalan. Gimana coba? Dia mendhaifkan dari satu jalan, Syekh Albani mensahihkan dari banyak jalan. Jadi sebetulnya yang nggak paham pensahihan siapa? Kan lucu Pak? Lucu nggak Pak? Banget lucu. Nah disinilah Bapak sekalian. Ya. Makanya sekali lagi sering terjadi perselisihan para ulama dalam tasih dan tad'if itu karena apa? Jalan-jalannya. Pertama, yang kedua dalam menilai perawi hadisnya. Tapi alhamdulillah Pak, hadis yang disepakati kesahihannya lebih banyak daripada yang diperselisihkan. Hadis yang disepakati kedhaifannya lebih banyak daripada yang diperselisihkan. Alhamdulillah, nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah inilah Bapak sekalian, dan Imam Al-Hakim dalam kitab beliau Ma'rifatul Ulumil Hadis menyebutkan ada 10 ilat. Ada 10 macam penyakit hadis. Tapi waktunya udah nggak cukup. Ya. Hadis dhaifnya belum. Ini baru hadis sahih doang. Hasan belum. Ya. Jadi anak belajar hadis 4 tahun. Antum mah 1 hari enak aja. Ya, kita kuliah hadis itu 4 tahun hadis semua belajar. Jarh wa ta'dilnya, ilmu rijalnya, sanadnya dan yang lainnya, ya. Yang jelas
Kita ana di sini hanya ingin memperkenalkan kepada antum. Inilah ilmu hadis yang harus kita banggakan. Karena ilmu hadis itu ilmu kebanggaan umat Islam, Pak. Tidak ada dalam agama manapun ilmu hadis, Pak. Wallah nggak ada. Iya. Sampai-sampai organisasi PBB itu, ya, organisasi PBB yang tentang pendidikan apa sih namanya? UNICEF ya. Itu mengirimi kuliah hadis, Pak. Surat, ya. Dan mengakui bahwa satu-satunya ilmu yang tidak ada pada kami adalah ini. Ilmu hadis. Karena ilmu hadis adalah keistimewaan umat Islam. Kata para ulama, ilmu isnad min khasaisi hadhil ummah. Ilmu hadis, ilmu sanad adalah keistimewaan yang tidak dimiliki oleh kecuali umat Islam saja. Ada enggak dalam ilmu Buddha periwayatan hadis? Tidak ada. Dalam Nasrani Injil misalnya, enggak ada, Pak. Ilmu hadis Injil enggak ada. Di Yahudi ada enggak? Enggak ada. Cuma dalam umat Islam. Dalam umat Islam pun hanya Ahlussunnah. Tasawuf enggak ada ilmu hadis. Apalagi tasawuf, Pak. Tasawuf itu malah meledek para ahli hadis. Apa katanya? Kalian meriwayatkan dari mayat ke mayat. Haddatsana fulan mayat. Dari fulan mayat. Kami dari hidup ke hidup. Haddatsani qalbi an Jibril an Rabbi. Itu tasawuf, benar, Pak? Iya. Allah musta'an. Ikhwata Islam, azakumullah wa iyyakum. Makanya kan di Indonesia ini banyak ya orang yang tidak peduli hadis. Karena terpengaruh ya itulah tasawuf itu, Pak. Apalagi dalam dunia tasawuf ada yang disebut dengan ilmu laduni. Jadi orang nggak belajar bisa sendiri. Iya. Bahkan tasawuf terdahulu itu lebih ekstrim lagi. Belum mengenal Allah. Orang yang kerja, kawin, sama satu lagi apa itu? Jadi orang yang kawin, yang kerja, sama mencari hadis, dia belum mengenal Allah. Jadi gimana dong? Tidak sempurna jadi sufi kecuali meninggalkan 3 tadi. Wah, itu tasawuf terdahulu, Pak. Ya, mengerikan sekali kan? Makanya ya akhi, kenapa tasawuf itu berusaha untuk dilariskan di tengah kaum muslimin? Karena memang tasawuf itu mematikan ilmu. Mati sudah ilmu. Orang kalau sudah sampai derajat ya wali, udah tidak perlu ikut syariat Nabi. Allah Ustaz. Baiklah, kita lanjutkan insyaallah pada pertemuan besok, Pak ya. Besok pun mudah-mudahan keburu ya dalam menjelaskannya. Tadinya sih besok, kalau sekarang selesai ana mau bahas ini, metode pemahaman hadis menurut Imam Syafi'i. Itu ada 12 metode Imam Syafi'i dalam memahami hadis, bagus sekali. Cuman masalahnya ini aja belum selesai. Gimana ya? Cuma hadis sahih doang, hadis hasan, belum dhaifnya belum. Mungkin besok kita ringkas-ringkas saja kali ya. Ringkas baru kita bahas insyaallah. Mudah-mudahan ya. Besok mulai jam berapa? Hah? Tulisnya jam berapa situ? Jam 9.30. Baik. Mudah-mudahan antum masih pada bisa mengikuti ya. Ini saja yang saya sampaikan. Subhanallahi wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.